Salam saudaraku, kita bersyukur sekali lagi kita dapat beribadah, bertemu di dalam ibadah online, dan saya sangat yakin bahwa Anda tetap setia kepada Tuhan, tetap mempercayai hidupmu kepada Tuhan, dan juga dapat mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi sepanjang masa. Amin saudaraku. Kita telah memuji Tuhan dalam pujian penyembahan, dan sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, sebab Engkau begitu menunjukkan kasih setiamu kepada kami melalui anakmu Yesus Kristus, yang telah menanggung setiap kelemahan kami, dan kami dapat hidup pada hari ini karena kasih Tuhan. Dengan itu Bapa, biarlah kiranya sebentar firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan ini akan mengambil tempat di dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara langsung sehingga kami memahami, bukan saja memahami, tetapi menerapkannya dalam kehidupan ini, dan mempercayai Engkau sepenuhnya sebagai Allah penguasa kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita telah belajar dari Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 3 dengan tema yang sangat menarik dan tema yang benar-benar membuat kita mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Minggu lepas kita telah belajar tentang tema mengenal Yesus, pembaharu hati. Dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema di dalam Yohanes pasal 4 ayat 43 hingga 54 dengan tema mengenal Yesus, penguasa kehidupan. Mari kita membaca bersama di dalam Yohanes pasal 4 ayat 43 hingga 54 yang berkata demikian. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui pembacaan sebentar tadi, saya sangat yakin bahwa semua kita memahami jalan cerita ini. Ini merupakan suatu bahagian petikan ataupun bahagian firman Tuhan yang memang mudah kita fahami dari jalan ceritanya. Tetapi ia juga menggambarkan suatu kisah yang benar-benar menjadi suatu pelajaran yang sangat penting tentang Injil Kristus. Mengapa disebut pelajaran yang penting tentang Injil Kristus, tentang Kristus sendiri? Karena ini bercerita tentang iman ataupun bukti iman yang jelas ternyata di dalam kehidupan
pegawai istana tersebut. Dan kalau kita dapat melihat ayat 43 sampai ayat 45 adalah suatu keterangan iman di mana kita dapat menyaksikan bahwa Yesus memasuki kota Galilea, di mana Yesus memasuki daerah Galilea. Saudaraku, kita perlu tahu ayat sebelumnya di mana menyatakan bahwa Yesus berada di Samaria dan orang Samaria telah mengalami Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk perempuan yang memang ditegur oleh Tuhan tetapi diperbarui hatinya oleh Tuhan Yesus setelah dia bertobat dari semua dosa yang dia buat. Dan bila kita menyaksikan peristiwa di Samaria, itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Tuhan sebagai pembaharu hati manusia. Dan sewaktu Yesus berada di sana selama 2 hari, dan dia kini dalam perjalanan ke Galilea selepas dia di Samaria dan kembali memasuki daerah Galilea. Itu dikatakan firman Tuhan. Dan kita dapat melihat bagaimana reaksi orang Galilea bila Yesus masuk Galilea. Dikatakan mereka menghormati Yesus. Mereka sangat menghormati Yesus, kata firman Tuhan. Kedua, dan mereka menyambut dan menerima Yesus. Disebut dalam ayat 43 hingga 45 menyebut perkara tersebut, di mana suatu keterangan iman yang kita perlu lihat tentang iman dan perbandingan cara orang menyambut Yesus sewaktu dia di Yerusalem ataupun di Yudea, dan sewaktu dia berada di Samaria, dan sewaktu dia masuk daerah Galilea. Di mana 3 tempat ini kita dapat melihat Yudea ataupun di Yerusalem adalah orang Yahudi, dan juga Galilea adalah orang Yahudi juga. Dan di Samaria adalah orang yang dianggap najis sebab mereka bukanlah orang Yahudi tulen tetapi kawin campur. Tetapi yang membezakan mereka di situ tentang suatu keterangan iman adalah orang di Yerusalem, orang Yahudi sendiri, bahkan di Galilea, mereka masih tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sukar menerima Yesus sebagai Mesias. Tetapi bila Yesus berada di Samaria, di situ suatu keterangan iman yang sangat-sangat membanggakan, di mana mereka benar-benar meletak dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat dunia. Itu kita baca di dalam ayat sebelum ini dan khotbah minggu lepas. Dan bila Yesus memasuki daerah Samaria, di situ orang menyambut dia, menerima dia, dan menghormati dia. Tetapi kita dapat melihat bahwa menyambut, menerima, dan menghormati Yesus bukanlah bukti iman, sebab mereka hanya mau mukjizat terjadi, dan bila mereka melihat mukjizat maka mereka percaya. Tetapi sebenarnya sukar bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu mempercayai Tuhan Yesus yang melakukan mukjizat di hadapan mereka. Malah menjadi tantangan bagi mereka, dan mereka menjadikan Yesus sebagai ancaman tradisi mereka, sebab Yesus hadir dan melakukan perkara yang luar biasa yang tidak pernah berlaku dalam zaman mereka. Saudaraku, itu merupakan tentang keterangan iman. Dan kita dapat melihat, saudaraku, bahwa di ayat 46 dan seterusnya kita melihat bagaimana pegawai istana meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati. Saudaraku, kita dapat melihat lebih khusus di dalam bahagian ini, yaitu tentang penyembuhan anak pegawai istana, adalah bukti tentang iman kepada Yesus dan Yesus sebagai penguasa kehidupan. Dan kalau kita dapat melihat, saudaraku, di dalam peristiwa penyembuhan ini, di mana ada peringkat-peringkat iman, peringkat-peringkat iman yang perlu kita pelajari tentang peringkat iman yang dialami oleh pegawai istana ini. Dan bila menyebut tentang pegawai istana ini,
kita perlu memahami bahwa pegawai istana ini bekerja di bawah pemerintahan Herodes. Dan memang sudah pasti dia memiliki jawatan-jawatan ataupun jabatan penting dan mempunyai beberapa jabatan di dalam pentadbiran Herodes sendiri. Dan kita dapat melihat pegawai istana ini bukan calang-calang orang, bukan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang terhormat, orang yang dikenal. Tetapi suatu peristiwa yang membuat dia mencari Yesus adalah karena anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Dan di dalam peristiwa inilah kita dapat melihat bagaimana peringkat imannya dapat membuat Yesus sebagai penguasa kehidupan melakukan mukjizat di dalam kehidupannya sendiri, di mana anaknya disembuhkan dan hidup lagi dan tanpa mengalami kematian. Dan itu saudaraku, kita melihat di dalam ayat 46 sampai 54 itu menceritakan tentang peringkat-peringkat iman yang ada kita saksikan di dalam kisah ini. Kita dapat melihat di dalam ayat 46 hingga 47 menceritakan tentang suatu permulaan iman ataupun iman permulaan. Dikatakan bahwa pegawai istana ini ada keperluan yang sangat perlu pertolongan. Pegawai istana ini mempunyai keperluan yang sangat terdesak, di mana anaknya hampir mati, dalam keadaan yang hampir mati. Dikatakan sakit, bahkan demam yang boleh merenggut nyawa. Dan disitulah ada satu keperluan yang sangat diperlukan oleh pegawai istana ini. Disitulah permulaan imannya timbul. Mengapa saudaraku? Karena dia mendengar tentang Yesus. Dia mendengar banyak tentang Yesus. Walaupun dia tidak kenal siapa Yesus, tetapi dia mendengar tentang Yesus. Didengar melalui orang-orang yang di sekitarnya. Dan dia mendengar dengan sangat teliti. Dia bukan sembarangan orang yang boleh dan mudah percaya kepada sesuatu kabar. Tetapi dia dengan sendiri setelah dia mendengar tentang dan mengenai Yesus, dia dengan teliti untuk melihat dengan benar siapakah Yesus itu. Karena dia dalam keadaan yang benar-benar terdesak saudaraku, maka dia memerlukan pertolongan dan dia mendengar tentang Yesus. Dan bukan saja dia mendengar, tetapi dia datang kepada Yesus. Mengapa dia datang kepada Yesus? Sebab dia sedang menghadapi suatu bencana di dalam kehidupannya. Boleh disebut bencana sebab dia benar-benar melihat anaknya yang terlantar dan juga hampir mati itu merupakan satu bencana yang menimpa keluarganya, menimpa hidupnya sendiri. Dan dia datang kepada Yesus. Bukan saja dia datang kepada Yesus, tetapi dia meminta Yesus untuk menolongnya dengan memohon kepada Yesus supaya datang untuk menyembuhkan anaknya. Dan kita dapat melihat ini saudaraku, bahwa dia meletakkan kepercayaan bahwa hanya Yesus sahaja yang boleh menyelesaikan masalahnya ini, boleh menyembuhkan anaknya ini. Itu sebabnya dia meminta pertolongan daripada Yesus. Itu merupakan permulaan iman ataupun iman permulaan. Sekali lagi saya sebut, ada keperluan yang sangat mendesak dalam kehidupannya. Yang kedua, dia mendengar mengenai Yesus. Yang ketiga, dia datang kepada Yesus. Dan yang keempat, dia meminta Yesus untuk menolongnya. Itu merupakan permulaan iman. Amin saudaraku. Dan kita dapat melihat bukan saja iman yang dimulai sewaktu dia mendengar dan datang kepada Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, tetapi itu merupakan suatu kepercayaan yang berterusan. Di dalam ayat 48 hingga 49 menerangkan tentang keimanan yang berterusan. Kita dapat melihat dalam perjalanan iman
di dalam kisah ini, di mana dia percaya kepada perkataan Yesus. 48-49. Dia percaya kepada perkataan Yesus. Waktu dia minta pertolongan kepada Yesus, dia katakan, "Tuhan, tolonglah, datang untuk menyembuhkan anak saya." Dan Yesus berkata, "Jika kamu tidak melihat mukjizat, kamu tidak percaya kepadaku." Bukan saja perkataan Yesus ini dituju kepada pegawai istana ini, tetapi sebenarnya juga ditujukan kepada para hadirin ataupun yaitu orang Yahudi yang ada di sekitarnya. Dan itu merupakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa kebanyakan orang mempercayai Tuhan Yesus kalau ada mukjizat. Dan kita dapat melihat di dalam kisah ini, keimanan pegawai istana ini benar-benar ada dan berterusan, sehingga dia meminta pertolongan Tuhan sebab dia sangat terdesak. Situasi yang sedang dia alami adalah suatu keadaan yang benar-benar menekan hidupnya. Dan kita dapat melihat di mana sekali lagi saya sebut bencana yang sangat teruk yang melanda hidupnya, melanda keluarganya. Namun di dalam keadaan tersebut, saudaraku, dia mempercayai Yesus sahaja yang boleh menolongnya. Dan itu merupakan suatu keimanan, kepercayaan yang berterusan. Walaupun dia mungkin berpikir secara manusiawi bahwa sukar untuk mendapatkan pertolongan, tetapi karena dia telah mendengar tentang Yesus dan dia datang kepada Yesus dan dia minta pertolongan daripada Yesus, dan imannya masih kekal, masih ada, masih timbul, masih dia pegang. Sebab walaupun Yesus berkata, "Kalau kamu tidak melihat mukjizat, kamu tidak akan percaya." Tapi dia masih meminta Yesus untuk datang dan menolong. Dan kita dapat melihat imannya tidak goyah di situ, saudaraku. Kepercayaannya kepada Yesus tidak goyah, saudaraku. Kita dapat melihat, saudaraku, permohonannya untuk minta Yesus datang menyembuhkan anaknya itu. Yesus sendiri tidak datang, tetapi memberi suatu perintah kepada dia, "Pergilah, anakmu hidup." Saudaraku, ini merupakan suatu peringkat iman yang patuh dan bekerja. Iman yang mempercayai, bukan saja mempercayai, tetapi mematuhi dan juga bekerja. Ini merupakan suatu peringkat iman. Mengapa, saudaraku, di dalam peringkat iman mematuhi dan bekerja ini ada janji di situ? Kita dapat melihat janji Yesus dalam ayat 50 itu mengatakan bahwa keperluannya yang sekarang ini akan dipenuhi. Sehingga Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Janji Yesus kepada pegawai istana ini adalah janji yang memenuhi keperluan. Janji yang memenuhi setiap situasi dan masalah yang dia hadapi. Dan inilah peringkat iman mematuhi dan bekerja. Dan kita dapat melihat, saudaraku, pegawai istana ini benar-benar percaya akan perkataan Yesus. Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dia tanpa berdalih, saudaraku, dia mempercayai perkataan Yesus itu 100%, dan dia melangkah untuk pergi tanpa Yesus mengikutinya. Saudaraku, itu suatu perkara yang kita dapat melihat. Iman yang bekerja, iman yang memerlukan kepatuhan. Tanpa kepatuhan, iman itu akan mati. Kita dapat melihat peristiwa sebelum pasal-pasal sebelumnya. Yesus melakukan mukjizat, air biasa menjadi air anggur. Atas kepatuhan mereka mengikut apa yang dia suruh. Demikian juga pegawai istana ini, dia patuh kepada apa yang Yesus katakan. Berarti dia 100% mempercayai kata Yesus itu.
Saudaraku, pegawai istana ini langsung tidak membantah, tidak berdalih, tidak memberikan alasan, tidak memberikan suatu komen mengapa Yesus meminta dia pergi, tetapi dia patuh di situ, saudaraku. Itu merupakan peringkat kepatuhan, iman kepatuhan, iman yang mematuhi, iman yang bekerja di dalam diri pegawai ini. Dan kita dapat melihat, saudaraku, dalam ayat 51 hingga 53 adalah suatu kepercayaan, suatu keimanan, suatu peringkat keimanan, kepercayaan yang diteguhkan, yang dikokohkan. Mengapa, saudaraku? Sebab di dalam perjalanannya balik, pegawai ini sewaktu dia beredar dari pertemuannya dengan Yesus, dia berjalan kembali ke Kapernaum. Saudaraku, waktu orang yang diutus dari Kapernaum untuk bertemu dengan pegawai istana ini, dan bila mereka bertemu di tengah jalan, dan mereka menyatakan kepada pegawai istana ini suatu berita gembira di mana anaknya telah disembuhkan, sudah pasti pegawai istana ini akan terkejut, dan juga bukan terkejut, dan dia akan benar-benar merasa heran dan kagum, dan dia masih sempat bertanya, bilakah dia mulai sembuh? Dan mereka menyatakan sekitar pukul 1 siang. Saudaraku, bila mereka menyebut tentang waktu anak itu mulai sembuh, maka dia teringat akan perkataan Yesus itu. Dan dia tahu bahwa perkataan Yesus itu benar-benar tepat waktu Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Waktu itulah anaknya mengalami kesembuhan. Suatu berita yang sangat-sangat memberi suatu kegembiraan di dalam hatinya. Dan waktu dia mendengar itu, saudaraku, dia dengan bergegas untuk pergi ke Kapernaum, pergi ke rumahnya, di mana dia menyaksikan benar peristiwa itu terjadi. Saudaraku, bila peristiwa itu terjadi dalam kehidupannya, anak itu disembuhkan, anaknya yang hampir mati itu hidup semula, maka disitulah suatu kegembiraan yang sangat besar bagi ahli keluarganya, bagi sanak saudaranya, menyaksikan bagaimana kuasa Yesus Kristus itu benar-benar adalah penguasa kehidupan, di mana mempercayai perkataan Yesus itu adalah mempercayai Yesus adalah penguasa kehidupan. Saudaraku, itu merupakan iman yang menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Itu adalah proses iman ataupun peringkat iman. Dan kita dapat melihat pegawai istana ini percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia, dan ahli keluarganya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak dikisahkan mereka bertemu dengan Yesus semula, tetapi kisahnya berakhir di mana ahli keluarga mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku, melalui kisah ini, bagi saudara dan saya yang menyaksikan tentang perjalanan dan proses dan tahap iman yang ada dalam kehidupan pegawai istana ini, adalah sesuatu pelajaran yang sangat penting bagi setiap pribadi kita. Karena kita tahu bahwa bila kita menghadapi sesuatu keadaan yang sangat sukar dalam kehidupan kita, kita tidak memahami mengapa itu terjadi. Sepertinya keadaan anak pegawai istana ini, dia benar-benar hilang harapan, dia benar-benar putus asa, berada dalam suatu keputusasaan. Mungkin dia telah mencoba banyak cara, tetapi masih keadaan anaknya makin menghampiri maut ataupun kematian. Tetapi bila dia mendengar tentang Yesus, saudaraku, dia tahu bahwa ini adalah peluang dia untuk benar-benar mendapat pertolongan, walaupun dia masih kabur ataupun mungkin masih tidak terlalu yakin, tetapi dia mendengar tentang Yesus yang boleh melakukan mukjizat. Dan waktu dia mendengar, dia datang kepada Yesus. Dan bukan saja datang, dia meminta pertolongan daripada Yesus. Dan waktu dia minta pertolongan, di situ Yesus mengatakan bahwa kebanyakan orang bila tidak melihat mukjizat, mereka tidak akan percaya. Tetapi
masih lagi pegawai ini meminta pertolongan, dan Yesus berkata, pergilah, anakmu selamat. Saudaraku, apa situasimu yang engkau hadapi pada hari ini? Mungkin engkau selama ini ingin mengalami mukjizat Tuhan. Mungkin Anda selama ini telah memohon kepada Tuhan untuk perlihatkan mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita. Dalam apapun keadaan yang sedang engkau lalui, secara pribadi, secara keluarga, secara community, dan sebagainya. Mungkin Anda memerlukan sesuatu pertolongan. Saudaraku, hanya Yesus satu-satunya penguasa kehidupan yang boleh menolong engkau. Seperti mana pegawai istana menyaksikan bagaimana mempercayai perkataan Yesus itu adalah yang terbaik dari seluruh hal yang terbaik. Amin. Saudaraku, mempercayai perkataan Yesus, kata-kata Yesus, firman Allah adalah sesuatu perkara yang perlu kita pegang, perlu kita imani, perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Bukan saja kita menjadi orang Kristen yang suka-suka melihat mukjizat, orang Kristen yang gila-gila mukjizat, orang Kristen yang mendamba-dambakan mukjizat. Banyak orang hari-hari ini, mereka hanya mau, kalaulah saya dapat melihat mukjizat Tuhan, kalaulah Tuhan dapat melakukan mukjizat, kalaulah. Ataupun saya mau melihat mukjizat Tuhan pertama, saya mau menyaksikan Tuhan bekerja dalam sudut-sudut hidup ini. Saya mau, kalau Tuhan tidak melakukan mukjizat, saya tidak mau mempercayai. Saudaraku, itu merupakan perkara yang Yesus hadapi dengan orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri. Mereka hanya mau mukjizat, hanya mau mukjizat, hanya mau mukjizat. Dan bila Yesus melakukan mukjizat, masih mereka tidak mau mempercayai. Tetapi bezanya, saudaraku, bahwa pegawai istana ini, dia minta tolong dari Yesus, tapi Yesus tidak datang. Dan dia hanya mempercayai apa yang Yesus katakan, anakmu hidup. Dan dia kembali dalam perjalanan, dia dikabarkan tentang kabar baik ini, anaknya telah disembuhkan. Saudaraku, Anda dan saya perlu mempunyai iman seperti pegawai istana ini, tanpa melihat mukjizat, tetapi dia mempercayai perkataan Yesus. Maka dia bergerak dan berjalan di dalam kepercayaannya terhadap perkataan Yesus. Akhirnya mukjizat terjadi. Apapun ke dalam kehidupanmu pada hari ini, mungkin Anda tidak dapat melihatnya hari ini, tapi dalam perjalanan hidupmu, bila engkau terus meletakkan perkataan Yesus, ucapan Yesus, kata-kata Yesus, firman Tuhan menjadi sandaran, menjadi pegangan hidupmu, maka dalam perjalanan hidupmu, sedang engkau berjalan dalam menghadapi, masih menghadapi keadaan yang berat dalam hidupmu, ada berita sukacita yang akan datang, yang akan engkau dengar, dan akhirnya engkau akan saksikan bagaimana Tuhan itu bekerja, karena Dia adalah penguasa kehidupanmu. Dan pegawai istana ini benar-benar dapat menyaksikan bagaimana Tuhan itu jelas dan nyata sebagai penguasa kehidupan. Sakit penyakit tidak dapat menguasai anaknya, kematian tidak dapat menimpa anaknya, tetapi Yesus, perkataan Yesus membangkitkan, menghidupkan anaknya ini. Amin, saudaraku. Dan suatu perkara yang sebenarnya ditekankan, yang lebih ditekankan adalah iman seperti mana orang Samaria. Itu yang diberi penekanan yang sangat kuat sebenarnya. Kalau kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan melayani di dalam daerah Yudea, daerah Samaria, dan daerah Galilea ini. Tetapi satu penekanan yang kita perlu belajar tentang iman adalah orang Samaria, di mana tidak ada mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Hanya Yesus menyampaikan, menyatakan tentang pribadi, tentang apa yang ada di dalam hati perempuan Samaria itu. Dan selepas perempuan Samaria menyadari tentang apa yang Yesus sebut itu, dan dia memberitahu kepada orang kampungnya, yaitu kota Samaria. Dan mereka mendengar, dan mereka bertemu dengan Yesus. Dan bila mereka mendengar ajaran Yesus, maka mereka percaya kepada Yesus. Tanpa ada mukjizat, mereka percaya kepada Yesus. Saudaraku, iman yang demikianlah yang diperlukan, sehingga kita terhindar daripada orang Kristen, daripada menjadi orang Kristen yang gila-gila mukjizat. Sekali lagi saya sebut, yang gila-gila mukjizat. Tanpa mukjizat, tiada mukjizat, tidak mau mempercayai Tuhan. Saudaraku, biarlah hidupmu pada hari ini benar-benar mempercayai Tuhan. Hanya perkataannya adalah perkataan yang berkuasa untuk mengubah situasimu.
Bila engkau mempunyai iman seperti mana pegawai istana ini, dalam perjalanan hidupmu sekali lagi, Tuhan akan melakukan perkara yang besar dan engkau akan menyaksikannya dan engkau mempercayainya. Tetapi yang lebih besar, engkau tidak perlu melihat mukjizat, tetapi mempercayainya dengan sungguh-sungguh, sebab engkau sudah mengenal dia sebagai penguasa kehidupan. Amin. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita pada hari ini, dan biarlah kiranya kita tetap mempercayai Yesus sebagai penguasa kehidupan setiap pribadi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman Tuhan yang kami belajar, di mana Engkau adalah penguasa kehidupan, anak pegawai istana yang hampir mati, kata firman Tuhan. Sewaktu pegawai istana ini mendengar tentang Engkau, dan dia datang kepadamu, dia meminta pertolongan, dan Engkau berkata, pergilah, anakmu hidup. Dengan perkataanmu itu, maka pegawai istana ini mempercayainya 100% tanpa berdalih, dan dia pulang dan memegang perkataanmu. Waktu di tengah jalan, orang yang diutus untuk membawa berita bahwa anaknya disembuhkan, dan dia benar-benar terkejut, tetapi dia mempercayai bahwa karena perkataanmu Yesus pada waktu itu mengatakan, pergilah dan anakmu hidup, telah terjadinya mukjizat di dalam kehidupannya, sehingga dia sendiri dan ahli keluarganya menyerah hidup kepadamu. Tuhan Yesus, biarlah kiranya setiap pribadi kami yang telah mendengar firman-Mu ini mengenal Engkau sebagai penguasa kehidupan. Kalaupun kami tidak melihat mukjizat, kami tetap percaya kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu, supaya kami menjadi orang Kristen yang bukan gila-gila mau melihat mukjizat setiap masa, tetapi biarlah kiranya kami mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Engkau, pengenalan yang benar tentang Engkau, dan kami dapat berjalan di dalam iman percaya kami kepadamu tanpa kami melihat, tetapi kami percaya kepadamu sepanjang masa, selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Biarlah kiranya kami berpegang kepada firman-Mu, firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang membuat kami melihat Engkau sebagai penguasa kehidupan kami yang hidup pada hari ini. Terima kasih Bapa di atas kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu ini mengambil tempat dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus